Nah, pagi hari ini kita akan berpikir dan belajar apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, pernah tak kamu berpikir apa yang paling diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan setiap hari? Ya. Tuhan Yesus adalah Tuhannya kita, dan kita ini adalah murid-muridnya, umatnya. Jadi dalam hati kita selalu harus mempunyai satu kerinduan. Apa hal yang paling Tuhan inginkan? Dan kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan hal yang paling Tuhan inginkan ini. Tuhan kita mati di kayu salib, penuh dengan pengorbanan dan penderitaan. Disalibkan sampai mati dan dikuburkan. Dan kita berpikir, untuk apa semua penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus ini? Dan itulah hal yang paling penting. Karena Tuhan memberi segalanya di atas kayu salib. Dan apa yang Tuhan inginkan? Ya. Kita diingatkan bahwa Tuhan ingin apa yang Dia kerjakan di kayu salib itu bisa bermanfaat, bisa menjadi berkat, bisa menjadi keselamatan bagi sebanyak mungkin orang. Itulah hal yang akan membuat Tuhan Yesus bersuka cita, bahwa pengorbanannya itu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi begitu berguna bagi begitu banyak orang. Jadi apa yang sebetulnya kita bicarakan? Bapak Ibu, kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus selalu berusaha untuk menolong sebanyak mungkin orang untuk mendapatkan keselamatan yang telah Tuhan Yesus sediakan di atas kayu salib itu. Kita mungkin berpikir ini adalah satu topik, satu hal yang kita orang-orang Kristen sudah tahu. Dari kecil kita sudah tahu bahwa kita orang Kristen harus bersaksi, memberitakan Injil. Tapi masalahnya adalah seberapa konsisten kita melakukannya. Nah, jadi pagi ini kita akan melihat firman Tuhan, dan harapannya adalah apa? Bahwa dalam diri setiap jemaat ada satu keyakinan. Inilah satu hal yang benar-benar mau saya lakukan. Bersaksi bagi Tuhan Yesus setiap hari, di dalam setiap kesempatan yang ada. Nah, jadi kita lihat dulu ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita bicarakan Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa yang yang dibicarakan Rasul Petrus ini? Pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang ada di dalam diri kita. Pengharapan apa yang dimasukkan oleh firman Tuhan ini? Nah, pengharapan ini berbicara tentang pengharapan keselamatan. Bukan pengharapan yang sehari-hari,
bukan pengharapan saya bisa diterima ya di tempat kerja, di PT mana, bukan pengharapan anak saya ya bisa bertumbuh besar, bukan pengharapan seperti ini yang dimaksudkan. Tapi ini pengharapannya punya makna yang sangat khusus, pengharapan keselamatan. Dan kita setiap orang mempunyai pengharapan ini. Kita ada orang yang diselamatkan. Nah, lalu Petrus bilang, ketika orang bertanya tentang pengharapan kita ini, dan kata lain, ketika orang bertanya, kenapa kamu merasa yakin dengan mengikuti Tuhan Yesus, kamu diselamatkan, diampuni, dan mempunyai hidup kekal. Kenapa kamu percaya? Kenapa kamu yakin? Nah, Petrus bilang, kita harus bisa menjawab. Dan tentu di dalam pengajaran firman Tuhan, nah kita sudah tahu bagaimana cara kita menjawab mereka ini. Ya, kita ada orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus anak Allah telah datang. Dia mati menggantikan kita untuk menanggung hukuman kita. Sehingga kita bisa lepas daripada penghukuman. Kita bisa selamat. Dan kenapa kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh ada anak Allah? Kita jelaskan. Karena dia melakukan segala macam mujizat. Dan mujizat yang paling besar adalah apa? Dia bangkit dari kematian. Kemudian satu lagi, ada banyak nubuat oleh para nabi yang akhirnya menjadi kenyataan. Jadi dalam diri Tuhan Yesus, pengendapan nubuat. Nah, jadi ini adalah inti hal-hal bagaimana kita bisa menjawab pengharapan orang ini. Nah, sekarang kita mau dari tanggung jawab ini, kita perluas. Jangan hanya kita menjawab ketika orang bertanya. Jangan hanya ketika orang mungkin datang ke Pak Tobing. Dan dia bilang, Pak Tobing, sepertinya kamu sudah lama sekali di gereja. Ya, benar kan? Saya tanya, kenapa kamu bukannya pergi ke masjid, tapi kenapa pergi ke gereja? Mungkin ada yang tertarik, dia ingin tahu. Nah, inilah waktunya kamu harus jelaskan. Mungkin ada juga yang melihat salah satu kita ya, ibu-ibu. Ada tanya, hari Minggu ibu pergi ke gereja, ya. Padahal hari Minggu kan hari istirahat. Kita lebih banyak waktu, ya bisa masak yang lebih enak, betul tak? Waktu panjang ke pasar, belanja lebih lama, bisa masak yang lebih enak untuk keluarga. Tapi kenapa ibu pergi ke gereja, lalu pulangnya pergi makan barbecue, BBK? Ya, sering nggak gitu ya? Pulang dari sini pergi ke BBK, ke Panjaitan, atau ke Tobing? Oke, tidak apa. Maksud saya gini, orang mungkin bertanya ya, kenapa begitu rajin pergi ke bakti hari Minggu? Nah, ketika orang tanya, kita jawab, kita jelaskan. Ya, kenapa kita memilih untuk beribadah ke rumah Tuhan? Kenapa kita memilih untuk pergi menyembah Tuhan Yesus? Tapi saya bilang gini, kita perluas lagi. Jangan hanya ketika orang bertanya. Ya. Kita harus hidup sedemikian rupa sehingga orang itu mempunyai kesan yang baik kepada kita. Dan kita pun bisa mempunyai keleluasaan ya untuk bercerita kepada orang tersebut tentang Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak bertanya, tapi kita tahu dia punya kesan yang baik tentang kita.
tentang orang Kristen. Dan harusnya dia juga ingin tahu sedikit tentang orang Kristen, tentang iman Tuhan Yesus. Jadi itu membuka kita kesempatan untuk berbicara kepada mereka tentang keselamatan ini. Kita mau berbicara tentang topik ini, grassroots evangelism. Ini istilah yang populer, tapi sebetulnya bukan hal yang baru. Keren saja istilahnya, keren kan? Nah, kalau di Indonesia kan artinya apa? Penginjilan akar rumput. Wah, apa pula penginjilan akar rumput gitu loh. Akar rumput itu ada di mana-mana gitu loh. Di dunia politik kan mereka juga bilang akar rumput kan? Karena itu merakyat istilahnya. Grassroots evangelism. Apa maksudnya perkataan ini? Maksudnya adalah penginjilan itu bukan yang dilakukan oleh gereja. Gereja melakukan penginjilan kan? Ada malam penginjilan. Ada waktunya kita bentuk kelompok. Lalu sama-sama pergi, bagi-bagi traktat. Itu program gereja. Dan itu hal yang baik. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita kerjakan. Yaitu kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiap hari kita berhubungan dengan banyak orang. Ya, di rumah kita sendiri ada banyak orang. Keluarga besar kita juga ada banyak orang. Dan di antara mereka ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Atau yang walaupun Kristen tapi mereka tidak tertarik hal-hal rohani. Ada yang banyak seperti itu. Tetangga kita banyak. Ya. Ketika kita ke sekolah banyak teman. Atau kita ke tempat kerja, banyak kolega kita. Ketika kita pergi olahraga, banyak teman kita main. Kita ini ada banyak lingkaran-lingkaran orang yang kita terus ada hubungan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah mereka ini, ya, melalui kesaksian pribadi yang baik, melalui kasih kemurahan hati kita kepada orang, ya, melalui perbuatan baik, menciptakan kesempatan kita untuk berbicara tentang Tuhan Yesus tanpa perlu direncanakan, dengan sendirinya. Umpamanya kita pergi sarapan di kedai kopi atau di Pujasera, ya. Lalu di situ mungkin ketemu seorang kita sudah kenal baik, duduk sama-sama, ya, minum kopi, makan roti, makan mie, pasti kita cerita-cerita, ya. Kalau kita lihat, adakah kesempatan untuk kita berbicara tentang Tuhan Yesus? Mungkin dia yang mulai pembicaraan, ya, bahwa belakangan saya kenapa agak gelisah. Ya, dia bilang saya gelisah. Mungkin ada banyak pikiran, ada banyak hal yang dikhawatirkan. Dia cerita kan, orang bilang apa? Curhat ya. Curhat itu apa? Curahan hati, curhat. Oke, tak apa, curhat dia. Kita dengarkan dia. Nah, lalu kita bisa tanya sama dia, ya, kalau kamu begitu gelisah, bagaimana kalau kita berdoa? Ya kan? Itu adalah satu kelanjutan pembicara yang sangat-sangat logis dan masuk akal. Kamu gelisah, mari kita berdoa. Nah, waktu kita bicara tentang berdoa, ya kita ceritakanlah Tuhan Yesus kepada dia. Supaya dia ngerti kepada siapa dia berdoa ini. Ya, cerita Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat dunia. Dan dia mengasihi kita, mendengarkan doa kita. Nah,
Jadi dengan alamiah sekali, tanpa direncanakan, tanpa terkesan seolah-olah lagi memaksa orang, kita sudah bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi Petrus dia berkata kepada orang Kristen, tentang pengharapan yang ada pada kita ini harus siap sedia untuk memberikan penjelasannya. Dan kita mau perluas, tidak hanya menunggu orang bertanya. Kita siap sedia melihat ada kesempatan dan kita akan bercerita kepada orang itu tentang Tuhan Yesus. Siap sedia, ini hal yang kedua. Kapan saja dan di mana saja. Kita berkunjung ke rumah paman umpamanya, ya. Di sana kita pun harus siap sedia. Kalau ada kesempatan, ya kita bicarakan tentang Tuhan, beritakan Injil. Kalau mereka orang Kristen, ya kita ingatkan kembali penyegaran ya tentang Sang Juru Selamat. Siap sedia. Kadang-kadang kita ketemu orang ya di jalanan juga. Kalau ada pembicaraan, ada kesempatan, bicarakan tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau hati kita siap, hati kita setiap hari berpikir, saya akan bersaksi untuk Tuhan Yesus kalau kesempatan. Maka kita selalu memperhatikan, selalu menunggu-tunggu, ada tak kesempatan. Tapi kalau hati kita tidak siap, tak ada pemikiran saya mau bersaksi, kesempatan yang ada lewat juga. Mau saya kasih satu contoh? Ya, contoh ya. Nah, tapi contohnya ini tidak tentang penginjilan. Contoh ini adalah tentang kesiapan hati. Siap hati, kamu akan siap untuk menggunakan kesempatan. Tak siap hati, kesempatan datang, kamu lewatkan. Contoh, saya alami. Nah, kita kan punya jemaat kemarin. Dia agak lama tak kebaktian. Dan dia tak mau dikunjungi. Susah sekali kunjungan sama dia. Dan sampai ke rumah pun kelihatannya ada di dalam. Tapi tak mau buka. Ketuk pintu tak mau buka. Dipanggil tak mau jawab. Ditelepon pun tak mau jawab. Tapi kita rasa dia ada di dalam. Dia hidup tinggal seorang diri. Sendirian. Berbulan-bulan sudah kita memikirkan bagaimana mencari. Tapi saya selalu berpikir usia indah, komisi usia indah yang akan perhatikan hal satu ini. Jadi saya tidak berpikir saya akan pergi urus masalah dia ini. Saya pernah pergi ya, tapi dia memang tak mau buka pintu juga. Jadi saya pikir ini biar ditangani oleh komisi usia indah. Jadi hati saya tidak siap untuk ketemu dia, apalagi berbicara sama dia. Lalu kamu tahu apa yang terjadi? Yesterday ya, yalah. Terus kemarin ya, Sabtu atau Jumat saya lupa banyak. Saya kan pergi ke Panuin tuh pagi-pagi, bawa mobil. Tiba-tiba saya lihat dia loh. Dia jalan dari depan sini. Mobil saya jalan, saya lihat dia aja. Saya waktu lihat, saya kaget gitu. Benarkah dia ini yang sudah berbulan-bulan kita pikir dia ada di mana? Kaget saya. Tapi dia entah lihat saya atau tidak lihat saya, dia tidak lihat saya lah pokoknya. Dia muka lurus saja. Lurus saja. Dia tidak ada tatap mata, tak ada kontak mata. Dia lurus saja dan dia lewat. Saya pada dasarnya adalah tidak tahu mau berbuat apa. Mendadak melihat dia. Orang yang sudah lama kita cari-cari. Tapi karena saya sendiri tidak siap hati untuk bertemu dia, untuk bicara. Jadi ketika saya melihat dia dan mobil jalan, saya biarkan mobil lewat aja. Dan dia pun lewat. Itu namanya tidak siap. Paham kan sekarang? Kalau kita tidak siap, kesempatan datang, kesempatan dilewatkan. Itulah begitu. Setelah itu, baru kita pikir,
kesempatan lewat. Sekali kalau mau cari dia lagi, mau pergi ketok rumah lagi. Belum tentu dia mau buka lagi. Nah, kalau hati kita tak siap, ingin beritakan Injil, ingin bercerita tentang Yesus, kesempatan itu begitu banyak. Semua lewat saja. Semua lewat. Setelah lewat kita pikir, kenapa tadi ya saya tidak bicara sama dia tentang Tuhan Yesus? Lalu kita pikir, sayang sekali. Siap sedialah pada segala waktu. Ya, itu kata firman Tuhan. Siap sedia, kemudian segala waktu. Artinya kapan saja kita harus ready untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak Ibu pikir, selama ini apakah hati kita ini adalah hati yang siap untuk bercerita tentang Tuhan Yesus? Ya, kita yang diri sendiri. Kemarin siapa yang seharusnya saya sudah bisa bicara tentang Tuhan, tapi saya tidak bicara? Ya. Kapan kemarin saya punya kesempatan, tapi saya tak bicara juga? Begitu banyak waktu berlalu, banyak kesempatan berlalu, dan saya tidak berbicara, karena saya tidak siap. Tapi Tuhan minta kita apa? Tuhan minta kita siap sedia memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi bisa tidak kita berubah? Ya, dan kita bilang sama Tuhan, saya mau sekarang siap sedia. Asal Tuhan berikan kesempatan, saya mau bercerita tentang Tuhan. Dan kita semua bisa bicara, kita semua bisa cerita. Karena kita semua tahu apa yang harus dibicarakan tentang Tuhan Yesus. Intinya hanyalah atau kuncinya adalah kita mau atau tidak mau. Mau tak kita berubah dan bilang sama Tuhan, mulai hari ini aku mau. Ya, aku akan siap sedia. Asal ada waktu saya akan bicara tentang engkau. Ya, kepada orang yang saya temui ini. Tidak, Alkitab ada satu contoh. Contoh orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia bisa bercerita, menyampaikan apa yang dibutuhkan orang lain. Contoh itu memang bukan berhubungan dengan keselamatan atau penginjilan, tapi itu adalah sebuah contoh baik orang yang dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan dengan orang sekitarnya, ketika orang membutuhkan suatu hal, dia berikan informasi yang dibutuhkan ini. Bapak Ibu pernah dengar kisah Naaman, panglima Aram, Syria. Jadi firman Tuhan bercerita ketika, pada waktu kalau mereka perang ya, itu selalu ada rampasan perang. Ada orang yang mereka tangkap kan, jadikan budak. Nah, itu pada zaman dahulu begitu. Jadi Naaman ini seorang panglima dan di rumah dia ada seorang budak perempuan, orang Israel yang dulu mereka tangkap dan mereka bawa pulang. Jadi anak perempuan Israel ini nanti hidup di dalam keluarga Naaman. Dia jadi bagian daripada keluarga tersebut lah, ya, untuk membantu nyonya. Naaman kita semua tahu dia punya penyakit kusta. Dan waktu itu penyakit kusta itu tak bisa sembuh. Kalau sekarang ada pengobatannya ya, kalau dulu tidak bisa. Lalu yang menarik adalah anak gadis ini, dia bilang sama nyonyanya, dia tahu di Israel ada Nabi Elia yang telah melakukan begitu banyak mujizat yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia punya pengetahuan ini, informasi ini. Dan anak gadis ini, dia tahu
Naaman tuannya ini mempunyai kebutuhan tersebut. Dan dia cerita. Dia mau sampaikan. Jadi berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dia bilang kalau tuan pergi ke Samaria, ke negara Israel, dan dia bisa bertemu dengan nabi yang di sana, itu Nabi Elia, dia akan sembuh. Inti daripada kesaksian ini adalah mau bercerita, mau bersaksi. Karena dia bersaksi, Naaman jadi tahu dan dia pergi mencari Nabi Elia dan dia pulang seorang yang sudah sembuh. Dia selamat, tidak lagi hidup di dalam penyakit kustanya ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, di anak gadis ini hidup bersama, lalu melihat ada hal yang diperlukan dan dia bisa sampaikan informasi yang dibutuhkan dan dia ceritakan. Jadi dalam grassroots evangelism, nah sikap inilah yang mau kita pelihara. Kita mempunyai pengharapan keselamatan, Injil Tuhan Yesus. Maka kepada siapapun juga yang kita ada hubungan, ada pergaulan, ketika kita melihat perlu cerita, kita akan cerita. Dan kiranya Tuhan menolong. Dia itu mau mendengar, membuka hati, dan percaya diselamatkan. Bapak Ibu, kita ada berapa orang duduk di sini? 30. Lalu kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kalau ada banyak orang yang bisa bawa kepada Tuhan, ada jiwa yang saya tuntut kepada Tuhan, itu begitu baik. Kita berpikir juga, kalau Tuhan gereja kita ini bisa bertumbuh dari 30 orang menjadi 60 orang, maka kita merasa gereja lebih kuat, lebih banyak orang melayani Tuhan. Dan kita merasa, saya ingin ya gereja bisa bertumbuh dari 30 jadi 60. Bagaimana kalau jadi 90? Betul tak? 90 sudah tak bisa muat ya. 60 masih bisa duduk dengan baik. 90 sampai ke belakang. Pasang satu speaker di belakang. Mungkin kita punya pengharapan ini. Kadang-kadang dalam doa di rumah kita mungkin pikir, Tuhan bantulah gereja saya bertumbuh. Ya, begitu banyak orang tinggal di daerah sini, biar mereka bisa percaya lalu melayani bersama-sama. Tapi kita pikir saja, bagaimana kalau ya kita satu orang dalam 1 tahun bawa 1 orang saja, ini sudah lipat ganda 60. Pernah tak kamu berpikir kekuatan 1 orang ini? 1 orang dalam 1 tahun. 1 tahun itu kan begitu panjang tuh. 365 hari. Begitu panjang. 12 kali kita gajian. Betul kan? Nah, ada kesempatan yang begitu besar di dalam 1 tahun yang panjang ini untuk membawa hanya 1 orang datang ke rumah Tuhan. Apakah saya mau lakukan ini untuk Tuhan Yesus? Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita siap hati dan kita melakukan, kita semua pasti akan mampu untuk membawa 1 orang minimal ke gereja di dalam 1 tahun ini. Nah, kita di awal tahun Januari, biar kita bertekad dalam hati dan berdoa kepada Tuhan, bantu saya, berikan saya keberanian, berikan saya hikmat berkata-kata. Dan tahun ini biar saya bawa 1 orang. Dan teman-teman saya di gereja masing-masing bawa 1 orang. Dan di hari Natal
jemaat yang beribadah rutin sudah menjadi 60 orang. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat bisa dikerjakan. Kalau kita semua sepakat bersatu hati mau melakukannya. Dan tahu tak, ada hal yang sangat ajaib bisa terjadi. Ya. Kalau kita benar-benar pergi membawa satu orang, sesungguhnya yang akan datang bukan hanya satu orang. Karena kalau hati kita ini sudah tetap dan kita sudah bilang, Tuhan saya mau bekerja, kamu tidak hanya akan bawa satu orang. Ya. Karena hati kamu sudah siap, kamu akan bawa lebih daripada satu orang. Sehingga gereja bertumbuh tidak hanya menjadi 2 kali lipat, bisa bahkan 3 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Karena hati sudah berubah, sikap kita sudah berubah. Kita sekarang sudah ready, asal ada orang, ada kesempatan kita kan bicara. Dan akan ada banyak orang yang kita ajak bicara. Dan kada 30 orang yang pergi mengajak banyak orang bicara, maka banyak sekali orang kita ajak bicara di dalam 1 tahun ini. Dan banyak dari antara mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka datang dan gereja kita bertumbuh. Kita harus pelihara sikap seperti ini. Satu hal terakhir, sebelum kita selesai. Awal sejarah gereja di Yerusalem. Setelah Stefanus yang pertama kali mati syahid, dia meninggal, maka terjadilah penganiayaan sangat besar, kencang sekali di Yerusalem. Akibatnya apa? Orang-orang Kristen itu berpencar-pencar, menghindari penindasan. Jadi ada pergi dari selatan ke daerah tengahnya di Samaria, ada bahkan sampai ke atas, ke tempat lebih jauh. Dan firman Tuhan bilang apa? Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kemana-mana mereka pergi, bertemu dengan siapapun, tinggal dengan siapapun, mereka memberitakan Injil. Itulah membuat gereja Kristen awalnya, mula-mulanya berkembang dengan begitu besar tanpa menggunakan kekuatan pedang. Kekuatan hati, kekuatan kasih. Gereja Kristen berkembang karena kekuatan kasih. Penginjilan. Hati orang mendengar firman Tuhan dan dia rela menerima dan dia bertobat tanpa paksaan apapun. Itu gereja Kristen bertumbuhnya. Caranya adalah seperti itu. Nah, tahun ini Bapak Ibu di gereja kita di GAPI Batam ini juga grassroots evangelism menjadi program prioritas. Ya. Karena inilah hal yang Tuhan Yesus inginkan. Kematian di atas kayu salib, pengorbanan yang begitu besar. Masakan dibiarkan sia-sia. Dibiarkan hanya sedikit orang yang mendengar dan mendapatkan manfaatnya. Kuasa kematian Tuhan Yesus itu sanggup untuk menyelamatkan semua manusia. Ya, sanggup. Jadi biarlah karya Tuhan Yesus itu menjadi berkat keselamatan bagi lebih banyak orang. Tapi bagaimana Injil ini bisa diceritakan pada orang? Siapa yang mau cerita? Tak ada yang mau cerita. Pemerintah tak akan bercerita, sekolah tidak akan bercerita, organisasi sosial tak akan bercerita, tak ada orang akan bercerita. Hanya kita yang bisa bercerita. Dan hanya kita yang mau bercerita. Makanya kita harus bercerita. Kalau kita tak mau bercerita, kisah salib itu tak ada orang cerita. Pernahkah kita berpikir
bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Setelah dia berkorban sedemikian rupa, tak ada yang mau ceritakan. Akibatnya, begitu banyak orang yang tidak mendengar. Program prioritas. Kekuatan atau cara paling cepat untuk memberitakan Injil ini adalah melalui Bapak Ibu, melalui jemaat. Bukan melalui hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus bercerita. Pendeta satu, guru Injil satu, diaken dua. Betul kan? Kalaulah mereka berempat cerita, satu tahun ini dapat tambah 4 orang. Ya, tambah 4 orang. Tapi kalau kita 3 orang cerita, makanya saya menyadari sekali, jemaatlah yang harus digerakkan untuk pekerjaan ini. Memikirkan secara minimal saja, 1 tahun saja, 1 orang cerita satu orang. Itu sudah begitu banyak cerita yang bisa disampaikan. 1 orang 1 saja. Kalau kita sudah mulai 1 orang, tak akan berhenti 1 orang. Pasti bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bahkan bisa jadi 100. Karena ini sikapnya ada di hati. Saya rasa Bapak Ibu, gereja kita Alkitab Presbyterian ya. Alkitab Presbyterian. Harus sekarang sungguh-sungguh yang mengerjakan pengajian ini dengan cara menggerakkan jemaat. Bapak Ibu tahu tidak, di Batam ada berapa gereja Alkitab Presbyterian? Ada yang mau terkah? Berapa orang? Berapa gereja? 8. 8 GAPI ada di Pulau Batam. Dan kita bilang, kita gereja Alkitab nih, Alkitab loh, taruh di depan kita Alkitab. Ada kita ngerti firman Tuhan, apalagi Injilnya, kita ngerti sekali. Maka kita lah harus pergi berita ke Injil ini. Kalau kita di Getsemani atau di GAPI Batam, kalau tahun ini ya, semua jemaat bisa dibangkitkan ya, dan diyakinkan bahwa benar saya adalah murid Tuhan, saya harus menginjil. Saya percaya tahun 2026 akan ada kebangunan rohani untuk kita semua. Tuhan akan pakai kita untuk membawa banyak orang ke jalan keselamatan. Di Batam, GAPI Batam, kita akan terus fokus. Kita akan bicara ke jemaat terus. WhatsApp grup kita akan bicara terus. Kita akan bikin seminar, bicarakan itu. Kita akan bikin lagi pertemuan, ajak jemaat untuk bicarakan. Biar menjadi sesuatu hal yang jelas sekali di hati pikiran. Jadi tiap hari mereka ingat, oke, saya mau bersaksi. Nah, Getsemani coba pikirkan, apakah ini harus jadi program prioritas kita juga? Ya, agar jemaat semua tahun ini mulai Januari bangkit bersemangat, selalu mau cerita tentang Tuhan Yesus. Lalu akhir tahun ketika kita evaluasi, nah kita akan bisa melihat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa tak kita tetapkan hati? Tahun ini saya akan ikut bersaksi di tempat saya berada, di tempat kerja, di tempat saya main, di tetangga, di keluarga besar. Saya akan buka mulut berbicara untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa kelemahan kami. Bangkitkanlah dalam diri kami semua jemaat ini satu keyakinan penuh
bahwa memang benar Tuhan, kami harus bersaksi bagimu. Maka berikanlah kami keberanian, kata-kata, dan kesempatan agar di tahun ini mulai Januari kami akan berbicara dan banyak orang akan mendengarkan firman ini dan mereka akan datang kepadamu untuk diselamatkan. Tuhan Yesus berkatilah jemaat di gereja Getsemani ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.